Halo, jumpa lagi di Ngobrol Bareng bersama saya Ricky Fitrianto. Channel ini tayang di YouTube Jateng Today. Kali ini kita akan membahas tema prospek bisnis perhotelan di tahun 2021. Seperti kita tahu, bisnis perhotelan dan pariwisata ini yang paling terpukul lah katakanlah oleh pandemi COVID-19 ini. Tidak lagi berdampak secara domino, tapi terdampak paling awal. Kita sudah bersama Mas Adi Andrianto, Director of Operation Hotel Pandanaran Simang 5 Semarang. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas. Ngobrol sebentar ya. Iya. Mas, kita flashback sebentar ke sekitar bulan Maret, April, Mei, awal-awal pandemi COVID-19 ini. Dampaknya sedahsyat apa, Mas, ini bisnis perhotelan? Iya. Jadi pandemi ini tidak pernah diperkirakan oleh siapapun, gitu ya. Setiap usaha itu pasti punya yang namanya kontingensi, pasti punya cadangan, gitu ya. Tetapi rasio cadangan ini dalam konteks sebuah siklus bisnis yang normal, artinya yang namanya bisnis itu tidak selamanya untung, ya. Tapi bukan dalam konteks bencana. Ya. Nah, bencana ini sejauh saya terjun di dunia perhotelan ini belum pernah dialami oleh siapapun, ya. Gitu ya. Jadi tidak ada satupun manusia, orang profesional yang mempunyai pengalaman untuk bisa dibagikan, kan begitu ya? Paling parah lah ini. Iya. Jadi ini kita benar-benar terjebak pada situasi di mana kita don't know what to do, gitu ya. Jadi saking ini tiba-tiba, yang kedua tidak pernah diperkirakan, ya, belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak ada orang yang bisa memberikan petunjuk. Ini yang membuat pandemi ini terlihat lebih buruk dari kenyataannya. Kenyataannya itu sudah buruk. Ini jadi lebih buruk. Nah, secara eksternal, secara makro, perhotelan terdampak paling besar dan awal. Karena memang sektor ini kan sebetulnya sektor jasa dan sangat tergantung pada perpindahan penduduk, ya, perpindahan manusia. Jadi pada waktu ada pandemi dan semua manusia tidak bergerak, pekerjaan semuanya dilakukan dari rumah dan tidak ada pekerjaan dilakukan dari kantor, maka otomatis industri hotel tidak mempunyai pangsa pasarnya lagi, ya. Jadi konteks dalam pandeminya dia tidak berdampak secara langsung sebetulnya, karena hotel ini tidak ada satupun, kalau di tempat kami tidak ada satupun yang terdampak COVID dalam arti kena penyakitnya, gitu ya, bukan. Tetapi kita terdampak secara ekonomi. Nah, dampaknya sebesar apa? Sangat besar, Mas Fikri, sangat besar. Di bulan Maret, April, ya, sampai dengan Juni, itu di kuartal kedua tahun 2020, itu kita hanya mendapatkan omset itu 10% dari tahun 2019. 10%. Ya, jadi 90% pendapatan itu hilang per bulan. Nah, ini untuk rumusan ketemu yang namanya break even point aja nggak akan ketemu rumusannya dengan hanya 10% saja. Ya, jadi kalau kita punya ini 170 kamar, itu rata-rata terisi itu cuma di angka 10, 15, nggak pernah nyampe di angka 20 kamar. Nah, ini dampaknya begitu luas. Otomatis kita mesti cepat menyesuaikan diri, ya, menyesuaikan diri. Kalau yang namanya kerugian tidak bisa dihindari, tetapi yang dilakukan adalah menekan kerugiannya seminimal mungkin. Kita punya dua opsi pada waktu itu. Apakah ditutup sementara, ya, atau kita tetap berjalan dengan melakukan efisiensi. Pada waktu itu jujur saya memproyeksikan bahwa kurang lebih di kuartal keempat, yaitu di bulan September, Oktober itu sudah terjadi recovery dari COVID ini. Berarti
pelan-pelan sudah mulai beranjak dari kuartal ketiga, Juli, Agustus itu pelan-pelan sudah naik lah ya. Sehingga pada waktu itu dengan kalkulasi sederhana bahwa kalau ditutup itu kita mesti keluar biaya berapa, dan kalau dibuka dengan operasional minimum kita keluar biaya berapa. Hotel itu ada dua biaya terbesar yang secara tetap membebani hotel gitu. Jadi ada atau tidak ada tamunya, dua biaya ini tetap ada, dan ini posisinya terbesar, nomor 1 dan nomor 2. Nomor satunya itu gaji karyawan, karena kita industri jasa, yang dijual sebetulnya karyawannya. Ya, jadi karyawan yang melayani itu jumlahnya banyak. Gaji karyawan. Yang kedua adalah biaya listrik. Persoalannya begini, pada waktu hotelnya ditutup, apakah gaji karyawannya nol? Kan tidak. Kan tidak, kita tidak melakukan PHK sehingga kita tidak menolkan gaji karyawan. Ini nggak bisa dan tidak boleh. Listrik itu kalaupun kita tidak pakai, itu ada yang namanya beban tetap. Jadi pakai nggak pakai, kamu harus bayar sekian, gitu ya. Nah, dengan berdasarkan pada situasi ini, kami memutuskan bahwa Pandanaran Group, ya, semuanya bukan cuma di Pandanaran Simpang 5 Semarang, itu tetap buka, tetap operasional dengan minimum, supaya kita tidak melebihi beban tetapnya listrik, ya. Dan karyawan ini kita rolling, jadi tidak di PHK, tidak ada pemutusan hubungan kerja, tetapi karyawan ini digilir masuknya sehingga kami bisa secara pro rata mengurangi gaji. Nah, mungkin itu yang bisa pada waktu itu kami pikirkan untuk survive, bukan untuk membuat break even point, tetapi dari dana cadangan yang kita punya itu tuh kalau kita rugi sekian kita bisa bertahan sampai 6 bulan. Kalau kita nggak kuat susah ya. Saya prediksi kan kuartal 4 sudah mulai ada pendapatan, artinya ada profitability, ada profit. Tapi 6 bulan ini kita rugi dengan makan uang tabungan, istilahnya gitulah ya. Kalau kita dalam ruang makan tabungan, maka mantap ya, makan tabungan. Jadi kita memang pada waktu itu strateginya bertahan 6 bulan. Saya cuma mikir, ini kalau bablas 6 bulan, kita sudah nggak bisa apa-apa lagi. Karena jumlahnya sekian itu sudah nggak bisa digeser. Ya. Nah, kami memutuskan untuk tidak memilih tutup, tetapi memilih beroperasi dengan biaya minimum. Membayar kerugian, diperkirakan 6 bulan, tapi persoalannya begini, ternyata dampak COVID ini tidak selesai dalam waktu 6 bulan. Sudah berbulan-bulan sekarang. Ya. Akan tetapi prediksi kami juga tidak sepenuhnya meleset, bahwa di kuartal keempat itu sudah mulai ada peningkatan penjualan. Jadi sudah mulai ada kelonggaran dari yang namanya lockdown, ya, lockdown sudah dicabut, PSBB dicabut, pembatasan berkala itu juga sudah hilang dan sebagainya, sehingga membuat orang-orang ini melakukan kegiatan walaupun dalam jumlah yang sedikit, terus tetap melakukan protokol kesehatan dan sebagainya. Boleh secara sederhana saya sampaikan bahwa di kuartal keempat kami sudah tidak lagi menanggung kerugian. Ada profitability di situ sehingga tidak menyebabkan kita meleset di dalam perkiraan yang tadi hanya cukup 6 bulan. Nah, ini alhamdulillah bisa terus lanjut. Okupansi di angka berapa sekarang? Kalau sekarang sih okupansinya di kisaran 40-50% secara average di per bulan, gitu ya Mas ya. Dibandingkan dulu kita yang di 10%, itu jauh banget. Sudah meningkat ya. Ya, secara kasar kami bisa break even point di okupansi 30%. Jadi di atas itu kita bisa sedikit bernapas lega, ya. Karyawan juga mulai dinaikkan pendapatannya, yang tadinya pro rata dikurangin, ya, hanya berdasarkan jumlah masuknya digilir, karena kan kita tadinya kita melayani 150 kamar, sekarang cuman 15 kamar, itu kan tidak butuh karyawan sebanyak itu. Nah, sekarang
semuanya sudah hampir kembali ke normal. Belum kembali ke normal, tetapi hampir mendekati normal. Bermacam cara dilakukan teman-teman perhotelan untuk survive. Ada yang menggarap delivery food misalnya, Ya. atau menjual paket karantina Ya. dengan harga khusus itu. Ya. Apakah juga melakukan hal yang sama? Iya, sebetulnya kami melakukan banyak hal yang sebetulnya itu juga dilakukan oleh teman-teman yang lain. Ya, kami menjual lelang kamar dengan harga murah ya, voucher untuk beli sekarang nginepnya kapan-kapan gitu ya, bebas gitu. Supaya kami mendapatkan cash flow untuk memenuhi kewajiban bulanan yang kami harus bayarkan. Jadi yang penting cash flow, duit masuk dulu deh gitu ya. Itu secara pendapatan agak lumayan. Yang kedua, kita juga jualan yang namanya delivery makanan gitu ya. Tetapi ini dampaknya sebetulnya nggak terlalu besar karena kami juga harus bersaing dengan stand alone restoran, kafe dan semuanya itu juga mereka struggle di sana gitu ya. Sebetulnya itu kan bukan main project kita. Main project kita kan kamar, ruang meeting gitu ya. Restorannya itu kan sebagai penunjang. Hanya pada waktu kita pandemi memang ya uang receh-receh juga kita lakukan, kita kejar gitu ya. Jadi kita jualan makan siang, dikirim dan sebagainya. Tapi ini tidak sebesar daripada kita jualan voucher kamar tadi. Nah, untuk paket-paket karantina atau isolasi mandiri kami ada dan kami tawarkan. Kebetulan Pandanaran Simpang 5 Semarang ini terdiri dari dua building. Seperti yang Mas Fikri lihat ini, ada dua building yang terpisah dan kami khususkan satu building itu bisa dipakai untuk karantina dan itu terpisah dari yang reguler. Jadi sama sekali tidak mengganggu aktivitas. Cuman dalam perjalanannya pemerintah provinsi menunjuk hotel yang menjadi milik pemerintah provinsi. Yang punya BUMN. Ya, punya BUMN itu yang menjadi rujukan bagi isolasi. Ya, jadi kami ini hanya mengharapkan dari swasta yang sebetulnya jumlahnya 1-2 saja gitu ya. Tidak dalam jumlah yang masif. Jadi rencananya waktu itu kita siapkan banyak, rupanya ya nggak sebanyak itu. Dan kita juga sempat jualan yang namanya work from hotel gitu ya. Kalau sudah capek, bosan di work from home, ya ini WFH, work from hotel. Kita jual sampai murah-murah. Ada kamar yang bisa dipakai untuk kantor kita sulap ya. Ruangan-ruangan pertemuan kita sulap kantor yang lebih besar. Semata-mata sebetulnya hanya untuk mengakomodir supaya ada pendapatan masuk dan kita bisa membayar tagihan gitu sih. Selain dari okupansi kamar, dari outlet lain seperti sektor MICE-nya atau wedding bisa digarap nggak sih saat ini? Itu yang betul-betul mati. Karena pada Sampai waktu sekarang sudah enggak. Jadi pada waktu awal itu orang begitu takutnya bertemu di dalam kerumunan, ya, mall pun sepi. Orang yang mau belanja ke mall aja sepi, apalagi mereka datang ke hotel itu kan bukan kebutuhan ya. Yang kebutuhan belanja saja mereka hindari. Nah, kuartal kedua itu betul-betul tidak ada MICE, tidak ada wedding. Kuartal ketiga, yaitu di periode Juli sampai dengan September, itu MICE ada, tapi sudah menerapkan protokol kesehatan dengan yang namanya physical distancing, ya, terus durasi di dalam ruangan kita mesti cutting waktunya 2 jam keluar, semprot disinfektan, pakai masker dan sebagainya, protokol. Dan kapasitas, ya, kapasitas dibatasi betul. Nah, pelan-pelan, tapi wedding tetap belum ada, kuartal 3 belum ada. Kalau kuartal 4 wedding ada, MICE juga perlahan sudah ada, lebih nambah lagi secara frekuensi, tapi secara volume belum, karena ada pembatasan tetap. Nah, weddingnya pun tidak seperti wedding di zaman-zaman tahun 2019. Wedding yang ada itu ya hanya akad saja, Ya. terus kemudian Terbatas. ya makan-makan terbatas keluarga dan beberapa undangan saja. Jadi secara umum ya perbedaannya sangat signifikan. Ini Mas Adi menjelang tahun baru, prediksinya bagaimana? Biasanya menjadi peak season, tapi ini dalam kondisi
pandemi seperti ini, ya hotel melihatnya bagaimana? Di awal kuartal 4 kami cukup optimis pada waktu ada pengumuman pemerintah di mana akan diberikan cuti bersama di akhir tahun. Yang tadinya Lebaran itu nggak ada, kan dipindah semuanya di akhir tahun. Termasuk THR semuanya kan harus semuanya ditumpahkan semuanya di akhir tahun. Kami berprediksi bahwa akhir tahun 2020 akan menjadi momentum buat hotel untuk bangkit. Rupanya mimpi itu nggak jadi kenyataan karena pada waktu dikoreksi kebijakan ini sehingga cuti bersamanya dihilangkan, dikurangi. Jadi kan hanya ketemu cuma Natal saja, artinya kan nggak ada tambahan yang dipindah ya sampai dengan akhir tahun. Dan beberapa tempat malah justru melakukan lockdown, pembatasan, ya. Dan tempat-tempat wisata juga ditutup lagi. Tadi saya dengar juga orang pergi ke Bali tetap harus melakukan swab test. Kalau naik pesawat swab test, naik mobil pun juga harus swab test gitu ya. Nah ini menyebabkan bahwa ini kayaknya kita nggak bisa berharap bahwa di akhir tahun perhotelan mendapatkan panen ya seperti tahun-tahun biasanya. Rasanya malah justru ini akan menjadi akhir tahun yang cukup buruk buat perhotelan. Karena beberapa wilayah melakukan pembatasan dan lockdown. Mereka takut dengan pendatang yang baru masuk, gitu ya. Nah, kita juga tidak bisa pungkiri bahwa Semarang pun juga sedang dalam wacana untuk melakukan penutupan ruas jalan tertentu yang ada di pusat kota, gitu ya. Dan ini tentunya sangat berdampak kepada industri hotel. Karena kebijakan juga terus berubah-ubah ya. Seperti Betul. Di Solo misalnya. Di Solo ketika akhir tahun diharapkan menjadi peak season untuk hotel, ternyata ada kebijakan karantina oleh pemerintah. Dan yang sempat diprotes kalangan hotel juga karena menyebabkan banyak tamu yang cancel. Betul. Apa betul. itu juga terjadi di Semarang? Betul. Semarang secara terang-terangan belum mengumumkan itu. Dari awal pun Semarang ini tidak pernah melakukan lockdown kan. Ya. Tetapi ada sebuah wacana untuk menutup ruas jalan. Nah, pada waktu terjadi penutupan ruas jalan itu kita kembali ke periode kuartal kedua, di mana itu juga membuat okupansi di area-area tertentu yang di pusat kota aja suffer menderita, apalagi yang di pinggir-pinggir kota gitu ya. Jadi rasanya kita tidak bisa berharap banyak di akhir tahun. Kalau dari okupansi sekarang yang 40-50% itu persentasenya sebagian besar dari grup atau leisure gitu. Kita mayoritas sih masih banyak yang leisure ya. Kebanyakan mereka hanya frequent individual traveler yang mungkin harus menyelesaikan urusan-urusan bisnisnya. Ya, kalau grup ada, tetapi jumlahnya masih kecil. Ya, adapun cuma 1-2 itu yang jumlahnya nggak pernah lebih dari 50 orang, karena itu tadi pembatasan di dalam MICE. Sebenarnya kan pihak perhotelan sudah cukup sudah berupaya meyakinkan masyarakat bahwa menginap di hotel itu tetap aman. Salah satunya dengan sertifikasi CHSE tadi, Clean Health, Safety and Environment Sustainability. Itu sudah dilakukan juga. Iya, nah ini yang menjadi sebuah dilematis buat para pelaku hotel ya. Jadi kita sudah mengikuti yang namanya protokol apapun yang diterapkan oleh pemerintah, mulai dari Menteri Kesehatan di awal-awal periode COVID di kuartal kedua sampai kepada yang namanya peraturan bahwa setiap hotel yang harus mau beroperasi harus memiliki sertifikat CHSE. Ya. Nah itu pun kita sudah punya, tetapi ternyata muncul masih kebijakannya masih muncul yang dimana tetap melakukan pembatasan. Artinya kita tidak bisa berdampingan yang seperti instruksi dari Pak Jokowi bahwa kita harus hidup berdampingan dengan COVID. Kalau kita hidup berdampingan dengan COVID, mestinya kita nggak perlu hindari ini. Tetapi protokol-protokol itu diikuti dan sertifikasi kan juga sudah diuji dan diaudit juga.
dari mulai auditor internal dari Kementerian Parekraf sampai kepada auditor swasta. Kami diaudit oleh auditor swasta juga terkait dengan sertifikasi CHSE. Nah ini Mas, prospek bisnis perhotelan ya, meskipun kita tidak bicara industri secara keseluruhan, tapi di Hotel Pangandaran sendiri pasti sudah bikin proyeksi untuk tahun depan kira-kira seperti apa? Ya, kalau kita bicara tentang proyeksi, ya mau nggak mau kita harus letakkan pada sesuatu yang optimis ya. Kalau kita pesimis, ya pulang aja gitu ya. Kita kan jadi, kalau kita berproyeksi pesimis kan berarti kita we have nothing to do lah ya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Tetap kita harus letakkan sesuatu itu yang optimis. Tetapi sesuatu yang optimis itu juga diletakkan pada sebuah kenyataan atau fakta yang jangan terlalu berlebihan juga. Pada dasarnya hotel secara umum sangat tergantung pada ekonomi masyarakat yang ada. Jadi sektor perhotelan itu kan hanya numpang saja dari sektor ekonomi. Selama sektor ekonomi ini bangkit, maka perhotelan akan bangkit. Itu faktor eksternalnya. Nah kemudian secara internal kami memproyeksikan bahwa kuartal pertama itu masih menjadi periode COVID, yaitu Januari sampai dengan Maret itu kita belum mendapatkan sebuah prospek yang bagus di hotel. Jadi kita tidak berproyeksi tinggi-tinggi di kuartal pertama. Memang saat itu low season atau memang karena pandemi? Low season kita itu masih di angka 40%. 40%. Ya, jadi ini di bawah low season. Kita harus aware dengan itu. Kenapa? Karena kita harus mencari cara bagaimana menekan biaya dengan okupansi yang katakanlah kita hanya proyeksikan sebesar 25-30%. Bagaimana kita bisa survive di sana. Jadi proyeksinya nggak boleh muluk-muluk juga, tapi nggak boleh pesimis. Kalau pesimis ke 10% rasanya nggak deh. Tapi kalau 40% seperti low season sebelum adanya COVID sepertinya juga belum. Nah kalau kita proyeksi main di 25-30 menurut saya masih visible, masih mungkin. Dasarnya apa? Dasarnya adalah sampai dengan akhir tahun ini vaksin juga belum dibagikan. Ya. Dan beberapa bulan yang lalu karena proyeksi ini sudah dibuat 2-3 bulan sebelumnya, proyeksi vaksin dibagikan itu di periode-periode Februari-Maret. Ya, dimana kalau itu sudah dibagikan, orang mungkin dalam tanda kutip tidak takut terkena COVID. Walaupun vaksin itu kan bukan obat. Artinya orang bisa terkena COVID dulu, dia harus sembuh dulu baru divaksin kan gitu. Tapi minimal orang yang belum kena COVID divaksin dia jadi nggak takut lagi. Nah kami proyeksi di bulan April sampai dengan akhir tahun itu kondisi ekonomi sudah normal. Sudah membaik. Sudah membaik. Recovery ya. Ya, sudah tidak ada lagi kita bicara tentang yang namanya COVID. Mungkin kita tetap bermasker di dalam berpergian, mungkin kita tetap membawa hand sanitizer, tetapi pembatasan limitasi-limitasi terkait dengan tentang yang namanya physical distancing, terkait dengan yang namanya durasi ataupun jumlah volume manusia di dalam satu ruangan periode tertentu itu mungkin sudah akan hilang. Nah itu yang membuat kami optimis bahwa periode April ke belakang perhotelan bisa bangkit kembali. Ada yang bilang pandemi ini nanti ketika sudah bisa teratasi akan merubah dunia hospitality. Pengelola dan tamu misalnya akan lebih aware tentang kebersihan dan kesehatan gitu. Setuju nggak dengan hal itu? Sangat setuju. Sebetulnya ini yang disebut dengan new normal. Jadi kalau kita sudah terbiasa melakukan sesuatu yang baru, ya, manusia tidak mungkin kembali kepada kebiasaannya yang lama. Ya, artinya kebiasaan baru seperti cuci tangan, pakai hand sanitizer, juga melindungi diri dengan masker, itu akan berlangsung cukup lama. Mungkin sampai akhir tahun depan. Ya. Tapi itu bukan menjadi sebuah isu masalah selama manusia ini tidak mengalami ketakutan untuk melakukan traveling. Yang kedua adalah di dalam kami beroperasi itu juga sudah terjadi penyesuaian dan sudah terjadi adjustment di sana sini. Kami sudah membuat sebuah dalam tanda kutip ada standar operating prosedur yang baru dan itu tidak mungkin kita kembali ke yang ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, COVID ini merupakan trigger
bagi yang namanya revolusi industri yang keempat. Para ahli memproyeksikan bahwa revolusi industri ini akan terjadi tahun 2025. Tetapi dipercepat oleh adanya COVID. Ya. Sehingga terjadi sebuah pergeseran kebiasaan manusia di dalam melakukan transaksi pembelian maupun pembayaran. Mereka lebih aware dengan yang namanya online. Nah, kami pun juga mendapatkan manfaat di sana, mau nggak mau juga terjadi kebiasaan-kebiasaan yang baru. Bahwa nanti ini tidak akan kembali lagi ke yang lama di mana orang memesan lewat telepon, On the spot ya, walk in. Enggak, mereka sudah langsung melakukan itu lewat online. Bahkan kami pun sekarang kan sudah melakukan registrasi secara online. Dan kebiasaan ini bisa diteruskan, kenapa tidak? Sehingga orang pada waktu check-in, datang tidak harus lama nulisin lembaran registrasi. Itu sudah selesai pada waktu mereka dalam perjalanan ke sini, datang cuma ngambil kunci. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini akan terus berjalan dan kita tidak akan kembali ke kebiasaan yang lama. Dan itu berarti dari pihak pengelola hotel sendiri, servis harus diutamakan ya. Karena kalau lewat online kan orang mencari referensi lewat online kan ada testimoni, ada kalau baik ditulis baik, kalau buruk ditulis buruk gitu kan. Salah satu dampak yang kita tidak bisa hindari dari sisi digitalisasi ini adalah keterbukaan. Ya, jadi setiap orang boleh berkomentar apapun, pendapatnya dia pribadi, ya, dan itu tidak ada yang salah. Namanya juga pendapat. Saya bisa ngomong ini enak, Mas Vicky bisa ngomong ini nggak enak. Itu kan subjektif ya. Tetapi yang bisa dilakukan oleh kami adalah bagaimana bisa menyediakan tetap layanan yang bagus, produk yang nyaman, ya, kebersihan dan kesehatan serta keamanan itu terjaga. Terakhir nih Mas Adi, apa harapan untuk pemerintah dari pelaku bisnis perhotelan agar situasi bisa kembali normal lagi? Ya, sebagaimana layaknya pelaku usaha yang lain, saya rasa kami butuh kejelasan kebijakan, kejelasan arah di dalam menatap tahun 2021. Kalau kebijakan ini bagus, ya artinya konsisten, semua pelaku usaha bisa mengatur ritme dengan baik. Tetapi kalau terjadi perubahan-perubahan yang cukup signifikan di tengah jalan, itu yang akan menyulitkan. Itu kayak emak-emak belok kiri langsung nggak pasang sen gitu ya, kaget-kaget yang di belakang gitu ya. Ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah insentif dari pemerintah terhadap pelaku usaha. Sejauh ini pemerintah sudah cukup baik di dalam memberikan insentif seperti yang namanya pengurangan pajak, ya, diskon atas pajak, bahkan kebebasan membayar pajak yang ditunda tanpa dikenakan bunga. Juga ada bantuan-bantuan langsung kepada karyawan maupun kepada pelaku-pelaku usaha. Itu sudah cukup baik, ya. Tinggal ditingkatkan lagi di tahun 2021 supaya pemulihan ekonomi ini bisa berjalan dengan cepat. Mas Adi, terima kasih sudah meluangkan waktu ngobrol. Sama-sama. Terima kasih juga untuk kesempatannya, Mas. Kita doakan semoga kondisinya semua kembali normal. Amin. Bisnis perhotelan bisa bangkit lagi. Amin. Dan itu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Mas Adi. Terima kasih sudah menonton tayangan ini sampai selesai. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat sore. Gak pengen ketinggalan info seputar Jawa Tengah? Baca jatengtoday.com.